Wake up, or you go back to school to study more diligently to avoid making yourself a fool in front of the world. We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. That is not a recipe for economic prosperity, it's not a recipe for low prices, and it's not a recipe for good jobs in the United States of America. The comments from the Vice President J.D. Vance calling the Chinese peasants, where does that leave US-China relations and any sort of talks between the two presidents, do you think? Allow me to be very brief. J.D. Vance and I went to the same law school, Yale Law School. I was 20 years ahead of him, and I'm ashamed for the ignorance and the bigotry he demonstrated. Because he called China the peasants financed them, the peasants sold them goods. Let me just make one simple point. The middle class in China is larger than the total population in the United States. The urban population in China is about 3 times as big as the total population of the United States. So, my advice to my alumni at Yale Law School, J.D. Vance, is wake up, or you go back to school to study more diligently to avoid making yourself a fool in front of the world. We lost with China over the Biden years trillions of dollars. Selamat datang dalam diskusi kita hari ini, yang akan mengulas hubungan dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, yaitu China dan Amerika Serikat. Pasar dagang antara kedua negara ini sangat kompleks dan memiliki dampak besar, tidak hanya pada perekonomian nasional mereka masing-masing, tetapi juga pada ekonomi global. China, yang merupakan negara dengan populasi terbesar dan ekonomi terbesar kedua di dunia, dan Amerika Serikat, yang merupakan ekonomi terbesar, sudah lama menjadi mitra dagang utama. Namun, hubungan perdagangan antara mereka juga penuh dengan ketegangan, persaingan, dan tantangan. Kita akan mengupas lebih dalam mengenai bagaimana pasar dagang ini berkembang, serta dampaknya terhadap dunia. Perdagangan antara China dan Amerika Serikat dimulai jauh sebelum China menjadi ekonomi besar seperti sekarang ini. Pada awal abad ke-19, perdagangan antara kedua negara terjalin dengan transaksi komoditas seperti teh, sutra, dan rempah-rempah. Namun, hubungan perdagangan yang signifikan baru terbentuk setelah China membuka diri pada akhir abad ke-20, terutama setelah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada tahun 2001. Keanggotaan China dalam WTO memberikan akses yang lebih besar kepada pasar global, termasuk Amerika Serikat, untuk produk-produk China. Pada awal tahun 2000-an, China mulai muncul sebagai pabrik dunia, memproduksi barang-barang dengan biaya rendah yang banyak diekspor ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun, China menjadi negara dengan defisit perdagangan terbesar di dunia. Sementara Amerika Serikat menjadi pasar utama untuk ekspor China. Walaupun begitu, ketidakseimbangan perdagangan ini memicu ketegangan antara kedua negara, yang berujung pada perang dagang yang kita lihat beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2018, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China mencapai puncaknya. Presiden AS pada waktu itu, Donald Trump, mulai memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang China sebagai bagian dari kebijakan America First. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi defisit perdagangan yang besar antara kedua negara dan untuk menekan China agar mengubah beberapa kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan perusahaan-perusahaan AS, seperti pencurian kekayaan intelektual dan subsidi bagi perusahaan negara. Sebagai respons, China mengenakan tarif balasan terhadap barang-barang AS, terutama produk-produk pertanian. Perang tarif ini mengakibatkan ketidakpastian di pasar global dan berpotensi merugikan konsumen serta produsen di kedua negara. Ketegangan perdagangan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara China dan Amerika Serikat, tetapi juga berdampak pada negara-negara lain yang terlibat dalam rantai pasokan global, terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang banyak menjadi lokasi produksi bagi kedua negara. Meskipun ketegangan ini sempat mereda dengan beberapa kesepakatan yang tercapai, misalnya dalam bentuk perjanjian Phase 1 pada tahun 2020, di mana China setuju untuk membeli lebih banyak barang dari AS dan memperbaiki perlindungan kekayaan intelektual.
Tantangan dalam hubungan perdagangan ini tetap ada. Konflik yang terjadi menyoroti ketergantungan yang sangat besar antara kedua ekonomi terbesar dunia ini, dan bagaimana keputusan politik dan ekonomi satu negara bisa mempengaruhi pasar global. Perdagangan antara China dan Amerika Serikat tidak hanya berpengaruh pada kedua negara, tetapi juga pada ekonomi global. Ketika kedua negara ini menghadapi ketegangan perdagangan, dampaknya terasa di seluruh dunia. Misalnya, kenaikan tarif dapat meningkatkan harga barang yang diimpor, yang pada gilirannya menyebabkan inflasi di banyak negara. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada barang-barang yang diproduksi di China, seperti elektronik, otomotif, dan barang konsumsi lainnya, merasakan dampaknya secara langsung. Selain itu, ketegangan perdagangan ini juga mempercepat perubahan dalam rantai pasokan global. Banyak perusahaan yang sebelumnya bergantung pada China untuk produksi mulai mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian besar produksi mereka ke negara-negara lain, seperti Vietnam, India, atau negara-negara Asia Tenggara lainnya. Perubahan ini disebut dengan istilah decoupling, yang merujuk pada proses pemisahan atau pengurangan ketergantungan ekonomi antara kedua negara besar ini. Selain itu, perang dagang ini juga mendorong Amerika Serikat untuk semakin fokus pada teknologi dan inovasi domestik. Misalnya, Amerika Serikat mengadopsi kebijakan yang lebih proteksionis dalam industri-industri tertentu, seperti semikonduktor dan teknologi tinggi, yang juga berhubungan dengan masalah keamanan nasional. Beberapa sektor yang sangat dipengaruhi oleh hubungan dagang ini, antara lain sektor teknologi, pertanian, dan manufaktur. Teknologi. Salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah teknologi. Amerika Serikat yang memiliki banyak perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, dan Microsoft, melihat hubungan dengan China sebagai tantangan besar. China adalah pasar besar untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Tetapi perusahaan-perusahaan AS juga khawatir dengan kebijakan yang diterapkan China terhadap kekayaan intelektual dan perlindungan paten. Salah satu contoh nyata dari dampak ini adalah Huawei, perusahaan teknologi China yang menjadi fokus utama dalam perang dagang ini. Amerika Serikat telah membatasi akses Huawei ke teknologi AS yang berdampak pada kemampuan mereka untuk bersaing di pasar global, terutama dalam hal pengembangan 5G. Hal ini memaksa China untuk mengembangkan teknologi mereka sendiri dan berusaha mengurangi ketergantungan pada produk-produk asing. Pertanian China adalah salah satu konsumen terbesar produk pertanian Amerika Serikat, terutama kedelai, jagung, dan daging sapi. Ketegangan perdagangan yang memuncak pada tarif tinggi pada produk-produk pertanian AS mempengaruhi petani Amerika, terutama yang berada di wilayah Midwest. Sebagai respons, China mulai mencari sumber lain untuk produk pertanian mereka, yang memaksa petani AS untuk mencari pasar baru atau menanggung kerugian. Manufaktur. Banyak perusahaan manufaktur di AS yang bergantung pada bahan baku dan komponen dari China. Tarif yang diberlakukan antara kedua negara meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga barang di pasar domestik dan internasional. Akibatnya, beberapa perusahaan mulai mempertimbangkan untuk beralih ke negara-negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Meskipun ketegangan perdagangan tetap ada juga beberapa upaya diplomasi yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan dagang antara kedua negara di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Meskipun banyak kebijakan yang tetap bertahan, terdapat sinyal untuk mencoba mencari titik temu melalui dialog. Misalnya, ada pembicaraan mengenai perubahan kebijakan tarif, kolaborasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, dan bahkan kerjasama dalam pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan energi terbarukan. Bahkan, meskipun terdapat persaingan di beberapa sektor, baik China maupun Amerika Serikat memahami bahwa mereka membutuhkan satu sama lain. Pasar dagang ini terus berlanjut dan saling bergantung, dan meskipun ada ketegangan, keduanya memiliki kepentingan untuk menjaga kestabilan dalam perdagangan internasional.
pasar dagang antara Cina dan Amerika Serikat merupakan salah satu hubungan ekonomi yang paling penting di dunia. Meskipun penuh dengan tantangan, persaingan, dan ketegangan, hubungan dagang ini tidak dapat dipandang sebelah mata ke depan. Kita dapat mengharapkan lebih banyak perubahan dan adaptasi dalam cara kedua negara ini berinteraksi dalam perdagangan global. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, bagaimana Cina dan Amerika Serikat mengelola hubungan mereka akan memberikan dampak besar bagi ekonomi global dan pasar dunia secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian Anda dalam diskusi ini. Semoga informasi yang telah disampaikan memberi wawasan lebih dalam mengenai kompleksitas pasar dagang antara Cina dan Amerika Serikat.